kapan doa dan permohonan kita dikabul oleh Allah? Satu, saudara, untuk dikabulkannya ini doa bukan masalah panjang dan pendeknya. Pertama tentu kekhusyuan kita dalam berdoa. Ya, kekhusyuan kita dalam berdoa, sama Allah sungguh-sungguh dalam berdoa. Jangan pakai jikalau. Ya Allah, jikalau Engkau berkehendak ya Allah, nah, pertemukan aku dengan dia ya Allah. Jikalau Allah, jangan didikte, minta kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man wala, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratil muhtaramin, para asatidz, wabil khusus guru kita Ustaz Taufik Hidayat SPDI mata'anallah bituli hayati syarifah, guru kita Al-Habib Fuad bin Husain Aidrus, Al-Ustaz Ki Haji Sunaryanto LCMA, Al-Ustaz Ki Haji Zakaria Abdul Matin, tak lupa guru kita Ustaz Usman Al-Bina wal Ustaz Usman Al-Bana, tentunya para orang tua, para sepuh, begitu pula DKM Mushallah Al-Hadi, guru kita Ustaz Muhammad Ilyas, akhi billah Ustaz Abdul Munir, hadirin jamaah sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, diawali majlis kita dengan tawasul, zikir, pembacaan surah Yasin, dilanjut dengan ratib lil Imam Al-Habib Abdullah ibn Alawi Al-Haddad, begitu pula dilengkapi dengan kita membaca maulidnya Nabiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dengan penuh keyakinan semua kita tentunya pertama hadir di malam Jumat ini, maka Allah akan menyediakan ampunan untuk kita semua. Bahkan hebatnya ilmu dan majlis ilmu itu, ketika kita niat untuk hadir di dalamnya, saat kita sebelum melangkahkan kaki, Allah telah mengampuni dan menyediakan ampunan untuk kita semua. Begitu pula tentunya kita semua hadir ke sini memiliki hajat dan permohonan. Kita berharap dengan doa yang kita baca, dan kita aminkan tepat di malam yang merupakan Sayyidul Ayyam ini, kita berharap dan optimis segala hajat dan permohonan kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah apapun yang kita kerjakan ketika dipongkolnya, maka nilainya itu akan sangat berbeda, tidak seperti biasa. Oleh karena itu segala sesuatu itu Allah hiasi, Allah jadikan ada pimpinannya, Allah jadikan malaikat yang jumlahnya begitu sangat banyak, yaitu Allah hiasi, Allah jadikan pimpinannya adalah malaikat Jibril alaihi salam. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala menghiasi seluruh para nabi dan rasul. Dari 124.000 nabi, 313 rasul, wa fi ba'di riwayah 314 rasul, maka dihiasi semuanya itu dengan junjungan Nabi kita Muhammad. Pimpinannya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Kemudian Allah menghiasi langit dengan bintang. Allah Subhanahu wa taala menghiasi seluruh masjid yang ada di dunia dengan Ka'bah Baitillahil Haram. Kitab samawi yang Allah turunkan pun Allah hiasi dengan Al-Qur'anul Karim. Malam Allah hiasi dengan malam Lailatul Qadar. Begitu pula hari sebanyak 7 hari Allah menghiasinya dengan malam Jum'ah. Maka tadi ketika kita melaksanakan kebajikan di pongkol, di sentralnya, di pimpinannya, maka nilainya itu bukan nilai yang biasa, tapi nilai yang sangat luar biasa. Kita sholat berjamaah di Mushola Al-Hadi, di Mushola Baitul Muslim, di Masjid Jami' Al-Mujahidin, atau di masjid manapun, tetap nilainya itu diberikan satu waktu ketika berjamaah 27 darajah. Sholatul jamaati tabdulu bisab'in wa isrina darajatan. Namun ketika kita melaksanakannya di pimpinan daripada segala masjid yang Allah jadikan, yaitu Ka'bah Baitillahil Haram, maka nilainya adalah 100.000. Jadi orang yang sholat satu waktu di Masjidil Haram, di Makkatul Mukarramah, maka Allah kasih satu waktu 100.000. Kalau kita mampu 5 waktu tambah berjamaah, saudara, sudah kita kantongi 500 kali, saudara. Jujur tahadus bin nikmah, orang Bojonggede yang baru ngerjain tuh Mbah Senen, ya, beliau Ustadz udah pernah 5 waktu, Ustadz. Jujur aja, Ustadz, saya belum dapat, pasti ada yang bolong. Subuh dapat, zuhur kecapean, ngambil asar, pulang, maghrib dapat, kadang isya di hotel. Bukan arba'in, maksudnya 5 waktu, Ustadz, 24 jam. Pernah dapat nggak? Habib waktu umroh dapat, Ustadz Usman nggak dapat ya? Ustadz waktu itu sebulan nih sono nih. Dapat nggak, Ustadz? Pernah nggak dapat? 5 waktu, Ustadz. 5 waktu nggak putus-putus. Awal nggak keluar-luar gitu, nggak nginep, dapat ya tuh. Ya. Tapi luar biasa jemaah kita, jemaah Majelis Silaturahim Mbah Senen itu 24 jam. Iktikaf dapat 5 waktu, berarti dia udah ngantongin gopek, saudara. 500.000. Ayo, siapa yang bisa nguber beliau? Hah? Nguber pakai apa juga nggak bisa, pakai ninja lagi, nggak kecandak. Semua berkah apa? Semua berkah nih hadir di majelis malam Jum'ah. Ya, hadir majelis malam Jum'ah. Tuh, saudara. Kita ngerjainnya ketika memang di sentral daripada di mana Allah memberikan pahala yang begitu besar. Malam biasa kita kerjakan, namun ketika di bulan Ramadan mohon kepada Allah, kita incer dari malam pertama dengan ibadah, akhirnya Allah berikan kita malam Lailatul Qadar. Al ibadatu fiha khairun min alfi syahr. Malam biasa ataupun malam Jum'ah di setiap bulan yang ada, tapi ketika di bulan Ramadan Allah kurniakan kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kita beribadah di dalam bulan Ramadan ditambah berjumpa dengan malam Lailatul Qadar. Malam itu ketika mampu kita beribadah, balasannya lain dengan malam-malam yang lain, lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, maka termasuk salah satunya adalah kita berdoa, kita munajat. Maka terkadang ada orang yang sudah sekian lama berdoa belum Allah kabulkan. Sebenarnya bukan Allah belum kabulkan, Allah itu sangat paham, ngerti dan tahu kapan doa itu yang dimohonkan oleh hambanya diijabah.
Ya, ayo. Tadi pagi ada nggak yang habis sholat subuh yang nggak minta rezeki? Ada nggak? Pasti dalam doanya ada nggak? Ada. Yang minta supaya usahanya laris manis, bisnisnya lancar, betul nggak? Saudara, itu doa yang kita mohonkan kepada Allah. Yang dagang biar laku, yang bisnis biar lancar, goal bisnisnya. Tapi tiba-tiba doa tinggal doa, tapi saat ini belum juga dapat. Jangan buruk sangka sama Allah, karena Allah sangat tahu kapan dibutuhkannya. Kalau doa Kamis pagi sholat subuh dikabulkan pada hari Kamis juga, Allah tahu model kayak ente pada pasti alasan malam Jumat kagak datang, ngantongin dolang, iya kan? Alasan deh, mana malam Jumat kagak datang, sibuk, repot, masih di jalan dan lain sebagainya. Makanya saudara, Allah kasih ntar dulu, Allah tangguhkan dulu. Allah Maha tahu kapan doa dan permohonan kita dikabul oleh Allah. Satu, saudara, untuk dikabulkannya ini doa bukan masalah panjang dan pendeknya. Pertama tentu kekhusyuan kita dalam berdoa. Ya, kekhusyuan kita dalam berdoa, sama Allah sungguh-sungguh dalam berdoa. Jangan pakai jikalau. Ya Allah, jikalau engkau berkehendak ya Allah, nah, pertemukan aku dengan dia ya Allah. Jikalau Allah, jangan didikte, minta kepada Allah. Ya, hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Ditambah lagi yang harus kita ketahui di samping yakin apa? Waktu. Ya, nah termasuk salah satunya malam Jum'ah, terlebih ba'da Isya. Ini waktu yang sangat mustajab. Jangankan doa, nilai orang yang maaf ketika akhir hayat jatuh pada malam Jum'ah ataupun hari Jum'ah, nilainya sangat luar biasa, saudara. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasatun ya'simuhumullahu min adzabil qabr. Ada 3 orang yang Allah akan jaga, ya, dapat ismah dari Allah. Apa? Dari siksa kubur. Siapa mereka? Yang pertama syahid. Ya, syahid. Syahid yang mana? Syahid dunia akhirat, atau juga mungkin syahid akhirat. Syahid dunia akhirat otomatis ya 4 perkara, cuma 2 perkara doang yang harus dilakukan. Kalau bukan mati syahid kan apa? 4 perkara yang wajib, yaitu memandikan, mengkafankan, menyolatkan dan menguburkan. Nah hadirin, ada orang yang mati syahid. Mati syahid terbunuh di medan perang melawan orang-orang kafir yang memerangi orang Islam. Dia maju ke medan tempur, tentu bukan tangan kosong. Walaupun berperang dipersenjatai, nggak tangan kosong, mentang-mentang ngarepin pasti syahid pasang badan, weh, maju loh, mau maju loh, laganya kayak anak SMP tawuran, maju tapi dimundur. Kagak, dia bawa senjata, dia pakai tameng, tapi selincah dia mengalihkan segala anak panah atau senjata yang mengarah pada dirinya, tetap nggak kuasa dia, akhirnya tembus juga peluru, tembus juga mungkin mata pedang pada tubuhnya, gugurlah dia menjadi syahid. Maka maksum min adzabil qabr. Ada juga syahid akhirat. Siapa? Artinya Allah berikan dia pahala syahid. Buat li talibil ilm, penuntut ilmu. Orang nuntut ilmu kan beraneka ragam. Ada yang memang aktivitas tulis menulis, hafal menghafal. Ada juga tipikal daripada orang menuntut ilmu, ya kayak kita begini, jiping, ya. Tapi walaupun jiping jangan pernah disepelein, saudara. Kenapa? Ini masuk dalam kategori yang jangan sampai tidak ada dalam diri kita. Pertama kan kalau kita bisa jadi orang alim, ya,
Syukuran kita jadi orang alim, ngapal qaidah, ngapal ini, ngapal itu. Waduh, nggak kecandat dah. Ya. Tapi jangan putus asa. Jadilah orang yang selalu punya ghirah, yakni muta'alliman. Selalu menuntut ilmu, hadir. Kalau dia bisa tulis, menulis, menghafal dan sebagainya, bagus. Tapi ukuran kita kayaknya udah kagak nampung nih memori. Ya. Tapi jangan pernah berhenti ketika udah nggak bisa lagi kita tulis menulis, hafal menghafal. Jadilah kita orang yang apa? Mustami'an. Rajin nih telinga dipasang untuk mendengarkan ya nasihat-nasihat agama. Saudara, ruh kita ini pun butuh yang namanya konsumsi, yang disebut dengan gutul gul. Ya. Jadi bukan hanya sekedar jasmani kita yang butuh konsumsi, ruh kita pun demikian. Makanya orang, apalagi kalau sampai 40 hari nggak pernah hadir di majelis ilmu, itu hatinya akan mengarah kepada karat. Ya, karat yang lama-lamanya karat itu menjadikan qaswatul qulub. Hatinya keras. Kalau hati yang keras, otomatis tuh hati radarnya udah nggak berfungsi. Ya, hati yang keras, hati yang mati. Hati yang mati, hati yang tidak akan pernah bisa tergugah dan termotivasi ketika mata melihat banyak orang melakukan kebaikan, telinga mendengar banyak orang yang mengajak untuk melakukan kebaikan. Dengar, sekedar dengar, lihat, hanya bisa melihat, tapi tak mampu untuk melakukan kebaikan itu. Tuh hati yang mati. Hatta umpamanya sebelahnya anak yatim, dari pagi jejeritan karena lapar, karena memang nggak ada makanan yang bisa dimakan. Kalau hati yang mati nggak pernah tergugah tuh untuk nengok. Kenapa sih yatim nangis lama banget? Ada apa sih? Hati yang mati, masa bodoh. Padahal telinganya mendengar. Begitu janda muda teriak, langsung deh kabur saudara. Ada yang bisa saya bantu? Begitu saudara. Hati yang mati. Depan masjid. Ya, pokoknya daftar beliau punya. Ya, mau yang layak nggak layak, kan begitu ya. Ada jambu beras, ada jagung bakar, ada apa lagi Mil? Hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Kalau hati yang hidup, masya Allah, sekedar dia dengar aja kebaikan, nggak perlu orang ngajak, maka akan termotivasi untuk melakukan itu kebaikan. Nah, saudara, cara menghidupkan hati yang mati dengan kita hadir di majelis ilmu. Makanya kalau hadir di majelis ilmu, sumbu itu harus kudu panjang. Ya, sumbu kita kudu panjang, jangan pendek. Ini banyak hadir di majelis ilmu, sumbunya pendek. Sebab kalau kita hadir di majelis ilmu, Pak, ketika maaf kita punya penyakit lahir, silakan cari dari ujung ke ujung apotik, toko obat yang ada di Bojonggede, ketemu. Ya, penyakit lahir. Saya pakai baju, kenapa? Orang nggak tahu, kenapa? Mungkin di belakang punggung saya ngilu, kenapa? Ternyata ada bisul. Karena pakai baju nggak tahu. Ya. Nah saudara, kita beli obat, toko obat, apotik ada, ngegaruk aja, gatel, nggak taunya beceplak pulau, ya, panuan, beli ada, penyakit lahir. Tapi penyakit batin, ya, silakan, apotik yang paling komplit. Pak, beli dong, beli apa? Tahu nih. Beli apa Pak? Beli obat. Obat apa? Obat penyakit batin. Maksud Bapak penyakit batin? Nggak tahu. Saya kalau ngelihat tetangga beli ini beli itu suka gemeteran. Kata apoteker, itu namanya syirik, itu namanya iri, itu namanya dengki. Di sini kagak ada obatnya Bang. Di mana dong? Yang saya pernah dengar adanya di majelis ilmu.
Jadi di majelis ilmu itu kita diberikan ilmu, diberikan pengetahuan. Seandai kata ada orang baru sekali dua kali datang, begitu datang baru duduk, ilmu sampai dan disampaikan oleh para guru, jangan pakai bilang ada yang sentimen sama gue. Kalau yang kayak begini namanya hadir di majelis ilmu sumbunya pendek. Kalau sumbu panjang, ini dia yang gue cari, ini obat yang gue cari. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Saudara, sebab tadi kalau kita hadir di majelis ilmu, apapun permasalahan kita yang jawab adalah ilmu. Ya, apalagi di majelis kita nggak ada itu majelis pesenan. Ustaz ntar sampein ini ya, nggak ada. Ini majelis bukan majelis pesenan. Emang ini majelis gosen? Nggak ada, saudara. Semua berjalan begitu saja apa yang disampaikan oleh guru kita. Nah, hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Jadi meskipun kita udah nggak bisa nulis, hadir walaupun cuma mendengar. Kalaupun nggak bisa juga, jangan jadi pembenci. Jadilah orang yang cinta. Cinta akan orang yang syiar, yang selalu semangat dalam menuntut ilmu. Jangan jadi orang yang hadir kagak, cinta kagak, benci iya, hasut iya dengan majlis ilmu. Maka inilah orang yang celaka, saudara. Maka hadirin, insya Allah di malam Jum'ah ini, malam Sayyidul Ayyam, diawali majlis kita dengan hadiyatul fawatih, disambung dengan yang namanya tawasul lidda'ilallah al-habib Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir As-Segaf. Kemudian ditambah lagi dengan kita baca Yasin, baca Ratibul Haddad, dan baca Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dengan doa yang tadi dibaca oleh guru kita Habib Fuad bin Husain ya Al-Idrus. Kemudian juga kita semua mengaminkan doa tersebut, maka insyaallah Allah akan ijabah. Allah akan kabulkan doa dan permohonan kita dengan berkah malam Sayyidul Ayyam ini. Amin ya rabbal afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.